welcome back with me Miss Gita. Mungkin dari kita udah sering ya dengar namanya generasi rebahan atau kaum rebahan. Ini julukan untuk mungkin bisa bilang anak-anak muda masa kini ya, yang mereka ini katanya lebih suka menyendiri di kamar, lebih suka rebahan di kamar. Apa-apa mereka bisa lakukan di kamar, mulai dari pesan makanan sampai berkreativitas di kamar. Nah, tapi emang apa bener gak sih generasi rebahan ini memang bener-bener sukanya rebahan gitu? Kali ini kita mau ngobrol langsung dengan salah satu kaum generasi rebahan. Bener gak sih generasi rebahan ini memang betul suka rebahan? Oke, Miss Gita nggak sendiri. Hello Ann. Oke, ini dia Ann Maritza Watimena. Ya. Sapaannya siapa nih? N, oke. Emang namanya N gitu ya? Iya, Miss. N, just E-N-N gitu. Wow. Oke, N ini salah satu siswa SMA Kristen Gloria. N ini cukup aktif ya di sekolah. N juga aktif bermain musik ya, Iya, Miss. terutama gitar ya. Emang paling suka gitar ya N ya? Iya, Miss, suka. Oke, N ini juga suka menyanyi dan sering juga cover lagu ya. Jadi gitaran sambil cover lagu gitu ya. Oke, sebelumnya nih N, kalau boleh Miss Gita simpulkan ya. Kesan pertama saya lihat N. Jadi Miss Gita tuh pertama waktu itu lihat N waktu di orientasi siswa ya, tahun lalu OSIS ya. Oh iya. Iya, waktu itu ada video orientasi siswa yang diputar, N itu main gitar di situ. Ada. Saya dikirim sama guru-guru waka kan waktu itu mau lihat juga nih gimana sih orientasi siswa di SMA gitu kan. Waktu itu saya lihat wah N main gitar nih terus suaranya bagus banget gitu. Makasih loh. Sama-sama, tapi emang betul sih. Terus juga saya pantengin Instagram kamu N, jadi saya termasuk salah satu stalker Instagram kamu ya. Saya pantengin Instagram kamu, saya pantengin YouTube kamu. Lalu sekarang saya ketemu kamu langsung nih ya. Kayak kesan pertama saya melihat N ini, kamu orangnya termasuk pribadi yang lincah ya. Iya, Miss. Bener nggak? Saya. Lincah ya, emang suka banyak melakukan aktivitas apapun gitu. Iya, Miss. Gak bisa diem gitu orangnya. Nggak bisa diem. Emang hobi kamu apa sih N? Basket sebenarnya. Oh main basket. Udah sejak kapan suka main basket? Dari SD sebenarnya. Dari SD. Oh. Tidak gini memang. Kalau diem tuh rasanya kayak sumpek gitu ya, bosen gitu ya. Selain main basket, kamu suka apa aja nih? Musik tadi suka. Musik, oke. Apa lagi ya? Suka ngobrol. Suka ngobrol, oh pantesan. Pantes nih kalau lihat ini kayaknya dia lincah dan ini ya, bawanya supel gitu ya. Rame gitu anaknya ya. Ini N memang asli Surabaya? Enggak, Miss. Oh, Ada Ambonnya. ada Ambonnya. Dari Papa ada, mama juga ada. Oh, dari papa sama mama. Tapi tuh lahirnya emang udah dari Surabaya, En? Iya. Oh, Dari Surabaya juga. dari kecil sampai sekarang besar masih di Surabaya. Iya. En pernah denger nggak sih tentang generasi rebahan? Pernah. Apa itu menurut En? Orang-orang yang suka rebahan gitu nggak sih, Miss? Orang- Maunya kayak apa-apa rebahan, gadgetan rebahan gitu nggak sih, Miss? Iya. Heeh. Kira-kira En termasuk nggak dalam kaum generasi rebahan? Maksudnya kan katanya ini generasi rebahan ini umur-umur generasi yang mana mereka ini bertumbuh dalam teknologi gitu kan? Mungkin bisa dibilang termasuk. Bisa dibilang termasuk. Berapa jam sih dalam sehari En ini akses media sosial? Waduh, saya nggak ngitungin sih, Miss, tapi kira-kira mungkin 4 jam sampai 7 jam gitu ada. Dalam sehari ya? Wow, Ya. banyak ya. Mungkin kayak sekedar cek-cek DM masuk gitu ya, komen. Tapi nggak sadar udah 4 jam. Oke. Termasuk juga sering ini ya, ngeliatin status-status teman story-story gitu. Oke. Ya, berarti termasuk aktif juga ya dalam bermedia sosial. Baik. Itu kalau lagi ngeliatin Instagram, scrolling gitu, posisi lagi rebahan, benar-benar rebahan atau gimana? Ya secara nggak sadar dari duduk ya tiba-tiba turun tiduran juga gitu. Oke. Nah, ini ya, En, kita tuh sering denger kalau generasi anak muda zaman now itu adalah generasi kaum rebahan atau cenderung dikaitkan dengan generasi yang mager.
Kayak tadi En bilang apa-apa tuh dilakukan bisa mungkin dalam atas kasur ya, tinggal terbahan atau dalam seharian nggak keluar kamar sama sekali karena dunia udah ada dalam genggaman gitu kan. Bagaimana bagaimana menurut En mendengar itu? Bahwa mager gitu. Kalau kita kan sering dengar nih anak muda zaman now tuh generasi kaum rebahan atau cenderung dikaitkan dengan generasi yang mager. Menurut En itu gimana ketika mendengar itu? Bener nggak sih mager? Kalian tuh bener-bener yang literally mager, bener-bener mager parah banget gitu nggak sih? Ada benernya, tapi nggak 100%. Jadi kayak misalnya baru duduk nih, disuruh apa gitu misalnya, minta tolong anterin siapa pergi gitu. Kadang, aduh udah malas karena udah lama duduknya. Kalau barusan ya enggak. Jadi kayak kadang mager, kadang enggak. Tergantung juga sih. Oh, tapi nggak bener-bener yang 100% mager parah Enggak gitu. juga. Pernah nggak dalam sehari nggak ngelakuin apa-apa cuma di atas tempat tidur, just scrolling? Heeh. Kalau saya nggak pernah. Nggak pernah. Nggak bisa diem nih orangnya. Oh iya benar-benar, benar. Oke, boleh dijelasin nggak nih kepada semua pendengar yang ada di sini ya? Sebenarnya apa yang dipikirkan ya? Atau kayak gimana sih pola pemikiran N mungkin ya, yang mewakili teman-teman ya, tapi ini terwakili oleh N ya, hingga sampai muncul label generasi kaum rebahan? Hmm, Mungkin karena kurang aktivitas fisik gitu ya Miss ya. Jadi orang banyak di rumah. Juga kan kalau sekarang kan pandemi keluar juga dibatasi kan. Ya, jadi ya banyak di rumah. Apalagi dong yang harus dilakuin kalau nggak duduk, tiduran, apalagi gitu. Jadi mungkin dari situ mulai. Karena kebanyakan itu ya tiduran di rumah, nggak Nggak ada aktivitas juga. jadi mungkin akhirnya oke lah labelnya gitu ya, oke. Nah ini nih En, kalau kita kepoin Instagram kamu, En ini ada open kursus gitar secara daring ya. Boleh diceritakan nggak bentuknya itu seperti apa? Dan dari kapan En ini mulai open kursus gitar nih? Saya mulai opennya tuh berapa ya? 2 atau 3 bulan lalu barusan banget. Terus sistemnya apa ya? Pakai Zoom. Terus kita private gitu satu-satu saya dengan muridnya. Kemudian ya udah ngajarin aja. Itu berapa murid yang En punya sekarang? Sekarang udah 5. Baru buka udah 5. Itu Iya. usia berapa ya rata-rata En? Macam-macam Miss. Ada yang 10 tahun ada. Terus 20-an ada. Ini barusan dapat yang 40 tahun ini. Wow. Bapak-bapak wah. Kayak agak gimana gitu. Gimana gitu ya? Iya. Soalnya gurunya masih muda. Itu memang ini, mereka rata-rata untuk belajar teknik dasar bermain gitar ya? En? Iya. Memang saya ngajarnya yang pemula, Miss. Oh, oke. Lalu nih En, saya dengar nih ya juga selama pandemi En ini juga sempet diajak collab ya dengan musisi di luar negeri ya. Ceritain dong itu kapan mulainya, terus kayak gimana sih collabnya ini? Iya, sempet. Jadi saya kan waktu itu ikut konser online nih, konser online internasional. Terus ada yang datang liatin, dari negara mana banyak kan? Terus tiba-tiba ngechat di Instagram, hai, bahasa Inggris nih. Ini saya dari negara mana? Mau ajak kolaborasi nyanyi, bisa nggak? Gitu. Wih, saya kan mikir kayak, apa ini? Terpercaya nggak ya? Pas lihat Instagramnya ternyata ya, oke, lumayan dia juga ternyata punya band di negaranya, di Jerman ini yang satu ini. Oh, oke. Ya, jadi kayak saya, oh bagus. Terus dia juga lihat saya nyanyi, dia juga suka. Jadi kayak, ya udah coba aja deh. Gitu. Masih coba, berhasil deh jadi satu lagu. Oh, jadi kalian bikin lagu bareng gitu? Iya. Wow, apa tuh judulnya? Apa ya, saya lupa Miss. Tapi tentang intinya saya bosen gitu. Di live konser online itu saya bosen. Terus saya ciptain lagu tentang kebosanan saya itu. Oh, tapi ini nyiptain lagunya berberapa? Berdua. Oh, berdua. Oh. Tapi emang di konser itu ada berapa musisi En? Dulu awal-awal tuh sekitar 300-an Miss. Sekarang kan udah rekrut gitu, jadi udah 1000 ada. Oh, udah ada 1000 musisi. Oh, banyak ya. Iya. Sampai sekarang masih jalan terus? Masih jalan. Itu kalau En sendiri tampilnya hari apa aja En? Saya biasanya 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Di hari apa aja? Bebas sih, tergantung. Saya biasanya Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Jam berapa kalau waktu Indonesia?
Jam 7 malam. Jam 7 malam. Oke. Itu kalau kita mau nonton bisa nonton di mana, En? Ada linknya, Miss. Oh, apa? Apa nama linknya? Namanya Sessions Live. Session Live. Oke. Ya, ada Instagramnya, ada linknya di situ. Oh. Oke, itu pantengin ya. Instagramnya apa tadi, En, namanya? Session Live juga. Ya, Sessions Live. Oke, atau langsung kepoin aja Instagramnya Enwatimena ya. Di situ ada juga. Di situ ada juga. Oke, balik lagi nih En ya sama generasi rebahan. Kalau tadi En bilang ya mungkin mereka dijulukin karena mereka sering banget menghabiskan waktu di kamar atau sekedar rebahan gitu ya, sehingga mereka dijuluki kayak gitu. Kalau En sendiri dalam satu hari tuh ngapain aja sebenarnya En? Kalau apalagi kalau liburan aja, kita let's say liburan lah ya. Pas hari libur lah katakanlah gitu, pas lagi nggak sekolah. Hari Minggu misal nih. Ngapain ya? Bangun. Habis bangun, nonton dulu. Nonton Netflix. Netflix. Oh emang suka nonton Netflix ya. Ini salah satu juga sih teknologi baru. Di handphone aja bisa. Di TV. Gak usah di TV, bener. Terus Habis nonton, makan, mandi, nonton lagi. Netflix lagi. Kan hari libur nih ceritanya, jadi kan harus liburan. Oke. Saya nonton gitu. Liburan nonton. Iya sih kalau dibilang nih bangun tidur, mandi, makan. Oke lah makan dibawa ke kamar kadang. Tapi kalau nggak boleh sama orang tua, oke lah makan dulu di meja makan sebentar. Ntar masuk kamar lagi tuh nonton Netflix. Kalau udah bosan Netflix satu movie, pindah lagi movie lagi. Oke. Ya bener sih ya, ntar kalau tengah-tengah nonton, aduh lapar nih pengen ngemil, buka ojol gitu kan. Ini ada promo apa nih gitu. Oke. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, walaupun mungkin kalian dilabeli dengan generasi rebahan ya, tapi kalian ini sebenarnya generasi perubahan. Karena kalian nih tahu teknologi secara kalian lebih mengenal lah daripada mungkin generasi di atas kalian yang kenalannya itu baru di usia berapa gitu kan. Jadi kan mungkin untuk mengenalnya kan beda. Orang yang tumbuh dengan teknologi dengan orang yang sudah bertumbuh tapi baru kenal teknologi itu kan beda ya. Kalau cover lagu tuh emang di hari apa sih biasanya? Saya biasanya Sabtu. Sabtu. Oh, itu emang udah jadwalnya gitu. Iya, memang. Setiap Sabtu kamu cover lagu? Nggak setiap sih, Miss. Kadang-kadang kalau saya lagi mood, nah itu. Oh, biasanya satu bulan moodnya nggak nentu ya? Mungkin 1 kali 1 bulan. Satu kali 1 bulan. Oh, oke. Dan itu kalau kamu cover lagu tuh gimana? Hari Sabtu aktivitasmu gimana tuh? Nggak ada sama sekali, jadi dari awal dari jam 10 gitu saya udah mulai rekaman, take suaranya dulu. Udah selesai suara 2 jam buat, terus lanjut video. Terus lanjut lagi editing, jadi 1 hari itu saya habisin untuk YouTube memang. Oh, itu memang di hari Sabtu. Oke. Hari Minggunya saya rebahan full. Saya sudah lelah hari Sabtu seharian. Oke. Berarti hari Sabtu itu kamu take suara, video, kamu editing video juga, kamu sendiri semua. Itu kamu take suara, kamu lakukan di mana? Di rumah apakah ada ruangan khusus atau di kamar memang? Ada ruangan khusus di atas. Oh, memang udah ada disediain ya. Oke. Terus itu seharian kamu di ruangan itu aja take sama ngedit. Wah. Keluar itu Gak keluar. Tapi emang gak rebahan. Dia karena bikin sebuah produk ya. Produktif namanya. Benar-benar. Tapi besoknya rebahan. Ya. Oke. En ini mulai kapan sih suka bermain alat musik? Mulai kecil sebenarnya. Saya dari umur 5 SD itu 5 tahun udah di lesin piano. Sama mama saya. Sudah dari 5 tahun. Itu TK ya berarti ya. Terus setelah piano, lanjut gitar. Itu usia berapa kamu? 4 SD gitarnya. Oh, 4 SD. Kemudian habis gitar ada alat musik lain lagi? Mulai coba-coba drum. Oh, drum. Wow. Kelas 6 SD mungkin itu. Kelas 6 SD. Lalu habis drum ada lagi nggak? Bass. Oke. Itu kelas berapa? Kelas 6 juga. Kelas 6 SD juga. Oke. Lalu selain bass? Sudah. Oh, sudah. Udah banyak banget ya. Tapi biasanya kalau kamu cover lagu emang cuma gitar aja atau kadang kamu piano, kadang bass, kadang drum gitu? Kalau lagi niat saya mainin semua. Oh, di rumah emang ada semua alat musiknya? Sebenarnya enggak sih, Miss. Saya punya itu loh yang kayak keyboard elektronik itu. Oh, suaranya oke. bisa diganti itu. Oh, iya. Kelas ada semua dari situ. Jadi bisa ini ya dipaduin jadi satu ya. Oke. Kalau
tadi ngomongin alat musik udah banyak banget yang N bisa ya atau N mainin. Sebenarnya alat musik apa yang N itu paling suka? Paling suka mungkin untuk sekarang gitar. Gitar. Kenapa kamu paling suka gitar? Gampang dibawa-bawa, Miss. Oh. Iya, mau kemana liburan kemana ya bisa main di mobil gimana. Oh iya benar sih, bawa piano repot banget ya. Nggak bisa. Iya. Benar-benar. Nih N, menurut N ya, bagaimana peranan sekolah Kristen Gloria dalam pembelajaran maupun pengembangan skill non-akademik dan talenta yang N miliki ini? Waktu itu saya diajak lomba kayak komunikasi gitu, podcast. Di situ saya diajarin sama guru-gurunya, diajarin caranya tuh kayak gini, ngomong yang benar kayak gini. Akhirnya dari sana saya bisa paham dan punya bakat baru nih di podcast itu, di komunikasi. Terus waktu itu saya juga ibadah yang mainin musiknya, yang nyanyi kan murid-muridnya tuh. Ya di situ saya juga diajari sama kokonya, sama cece-cece di atas juga diajarin gimana cara main yang benar. Gloria ini gimana sih tipe-tipe musiknya gitu. Koko cece di atas ini maksudnya kakak kelas gitu ya? Kakak kelas. Oh, oke. Guru-guru juga ajarin. Gimana guru-guru kalau di sekolah? Maksudnya apa ya? Kalau tadi kan koko cece kan berarti cukup deket ya, karena jarak usia kalian kan deket ya, bisa dibilang memang temen. Kalau guru-guru sendiri udah kayak temen juga ya, deket juga ya dengan bapak ibu guru ya. Wow. Dengan teman-teman di sekolah Kristen Gloria sendiri gimana? Apakah saling mendukung dan mungkin membawa dampak positif juga bagi sesama? Iya pasti dong kalau saling mendukung. Jadi saya suka banget sih teman-teman di Gloria ini kayak mendukung banget kalau misalnya saya lagi lomba atau apa gitu, disemangatin. Semangat ya En, pasti bisa gitu. Waktu lagi sedih gitu menyendiri di kantin atau mana, ada yang datengin kenapa En gitu. Itu kayak aduh. Berarti memang teman-teman di Gloria ini bentuk perhatian, care-nya dan support-nya ini jadi support system ya. Oke. N ini termasuk salah satu generasi rebahan, tapi generasi rebahan yang produktif. Nah, ini kita mau bilang kan, berarti emang walaupun mereka ini generasi rebahan, mereka nggak selamanya hidup mereka tuh sehari-harinya rebahan terus. Ada kalanya ketika rebahan itu mereka malah sering mungkin ya benar nggak sih? Kamu scrolling Instagram, kamu scrolling YouTube lah, kamu lagi searching YouTube apapun itu. Dan justru di situ kamu menemukan inspirasi. Bener ya? Ya. Ide-ide baru, ide-ide fresh yang mana itu bisa diaplikasikan kan, entah itu dalam karya, ya. Bener ya? Nah, jadi buat pendengar semua ya, yang pengen tahu nih generasi rebahan beneran rebahan gak sih? Segitunya emang magernya mereka. Oke, mungkin mereka mager, tapi kemageran mereka itu mereka mencari sesuatu, ya kan? Mereka bisa menemukan sesuatu, bisa menemukan ide. Dan mana sekarang kan namanya ngomongin teknologi komunikasi udah berkembang kayak gitu ya. Informasi itu kan nggak terbatas ya. Ide nggak terbatas ya. Oke, seperti N ya. Ini juga aktif di YouTube, suka cover lagu ya kan. Di Instagram juga aktif ya. Sampai konser-konser nih. Ntar kapan-kapan kita tontonin konsernya ya. Lumayan kan rebahan sambil nontonin konsernya N ya. Oke En, boleh dong bagi tips nih gimana menjadi kaum rebahan yang produktif? Yang nomor 1 mungkin batasi main gadgetnya. Oke, seperti apa nih misal? Dikasih jam. Jadi misalnya punya tujuan gitu main gadgetnya hari ini 2 jam aja deh. Jadi kalau udah 2 jam udah stop. Jadi produktif. Oke. Lalu yang kedua? Apa ya tadi saya lupa nih. Nyatet to do list. Oh, bikin to do list ya. Planner ya, hari ini mau ngapain aja dicatat semuanya. Udah 2 tips itu aja. Oke. Berarti yang terpenting juga komitmen ya. Komitmen sama itunya. Oke. Emang ini cita-citanya pengen jadi apa? Saya kepingin jadi entrepreneur. Entrepreneur dalam bidang apa nih? Apapun. Belum jelas. Masih ini ya, masih mencoba ya, masih merambah bisnis ini, lalu merambah ke bidang musik juga ya, benar-benar. Tapi cukup keren ya menurut
Menurut saya ya, N ini ya, dimana dia ini masih SMA, tapi sudah bisa memiliki karya. Pertama kalau kita lihat di YouTube-nya itu udah dari kapan kamu join YouTube dan mulai aktif upload YouTube itu N? Tahun lalu mungkin, Miss. Tahun lalu ya, 1 tahun tapi sebenarnya udah cukup banyak videonya ya, kayaknya hampir setiap bulan tuh kamu selalu upload ya. Nah ini, mana dia bisa berkarya lewat, emang dia suka musik, dia berkarya lewat YouTube itu, lalu juga N ini membagikan berkat talenta yang dia miliki ini dengan open kursus juga ya. Jadi kalau mau ikut kursusnya bisa langsung. Masih open ya N ya. Saya juga pengen belajar gitar loh. N masih open nih. Oke, seru sekali ya ngobrol kita dalam episode kali ini bareng N. Jadi kita bisa simpulin kalau generasi rebahan yang kita lihat ya, walaupun dalam kesehariannya mereka sering banget rebahan, menghabiskan waktu di atas tempat tidur dengan gadget, dunia seakan dalam genggaman. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun ke depan, mereka ini bisa memiliki potensi yang cukup besar ya untuk perubahan. Karena mereka ini sudah sangat akrab dengan yang namanya teknologi gitu. Kayak N ini bisa menghasilkan banyak sekali karya. Bahkan sekarang kita mau berkarya aja bisa dari rumah, bisa dari kamar kan gitu. Oke, thank you very much N. Semoga sharing dan ngobrol kita pada hari ini ya, pada episode kali ini bisa jadi berkat buat semua pendengar ya dan semua penonton yang melihat tayangan ini, bisa menjadi berkat. Intinya untuk N sukses selalu. God bless you. Okay, thank you for listening. See you on the next episode. Bye bye.